dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 5 di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konten HOTS dan TPEC dengan dosen pengampu Ibu Rini Herliani, SE MSI AKCA, dan Ibu Weni Nurwenderi SE MPD. Di sini kami beranggotakan 5 orang, yaitu ada Ayu Sarah Siagian, ada saya sendiri yaitu Cika Perlia, ada Daniel Lumban Tobing, ada Lewi Peggy Naibaho, dan ada Yoli Anastasia Borusino Haji. Baiklah, di sini kita akan masuki materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian konten HOTS. Pengertian HOTS atau Higher Order Thinking Skill, atau yang sering disebut dengan sebagai kemampuan keterampilan atau konsep berpikir tingkat tinggi, merupakan suatu konsep reformasi pendidikan berdasarkan pada taksonomi Bloom yang dimulai pada awal abad ke-21. Konsep ini dimaksudkan ke dalam pendidikan bertujuan untuk menyiapkan sumber daya manusia dalam menghadapi revolusi industri. HOTS bukan mata pelajaran, bukan juga soal ujian. Menurut Abdusen, HOTS adalah tujuan akhir yang dicapai melalui pendekatan, proses, dan metode pembelajaran. Keterampilan HOTS atau Higher Order Thinking Skill, atau biasa disebut dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi, adalah proses berpikir yang mengharuskan murid untuk mengembangkan ide-ide dalam cara tertentu yang memberikan mereka pengertian dan implikasi baru. Limpan menggambarkan berpikir tingkat tinggi melibatkan berpikir kritis dan kreatif yang dipandu oleh ide-ide kebenaran yang masing-masing mempunyai makna. Berpikir kritis dan kreatif saling ketergantungan, seperti juga kriteria dan nilai-nilai nalar dan emosi. Menurut Thoms and Thorne, HOTS merupakan cara berpikir yang lebih tinggi daripada menghafalkan fakta, mengumpulkan fakta, atau menerapkan peraturan, rumus, dan prosedur. Pendapat ini sependapat dengan Onosko dan Neumann. HOTS merupakan non-algoritmik dan didefinisikan sebagai potensi penggunaan pikiran untuk menghadapi tantangan baru yang belum pernah dipikirkan siswa sebelumnya. Menurut Anderbeck, HOTS juga disebut kemampuan berpikir strategis, yang merupakan kemampuan menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah, menganalisa argumen, negosiasi isu, atau membuat prediksi. Dari beberapa pengertian atas dapat disimpulkan bahwa HOTS atau Higher Thinking Skill adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi yang harus ada pada diri peserta didik, yang tidak hanya menguji kemampuan intelektual dalam hal ingatan, tapi juga menguji pada kemampuan evaluasi, kreativitas, analisis, dan berpikir tentang pemahaman peserta didik terhadap suatu mata pelajaran, dan lebih menekankan pada pemikiran kritis terhadap suatu penyelesaian permasalahan. Jadi di sini keterampilan berpikir tingkat tinggi tidak hanya menguji pada keterampilan menghafal sebuah materi-materi pelajaran, lebih pada penerapan. Ada perencanaan pembelajaran dan penilaian HOTS. Perencanaan pembelajaran didaking atau merupakan upaya guru untuk menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan dengan cara memilih, menetapkan, dan mengembangkan metode pembelajaran yang akan digunakan, dan dalam merumuskan perencanaan atau yang dikenal dengan RPP, rencana proses pembelajaran. Dalam melaksanakan pengembangan program pengajaran merupakan rumusan-rumusan tentang langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam proses pembelajaran, di mana langkah-langkah yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa guru harus mempersiapkan pembelajaran untuk mempermudah dalam merencanakan program pembelajaran. Hidayah mengemukakan bahwa perangkat yang harus disiapkan dalam perencanaan pembelajaran antara lain: A. Memahami kurikulum, B. Menguasai bahan ajar, C. Menyusun program pengajaran, D. Melaksanakan program pengajaran, E. Menilai program pengajaran hasil pembelajaran yang dilaksanakan. Jadi dari pemaparan di atas dan dalam merumuskan perencanaan pembelajaran dan penilaian HOTS, tidak lepas dari perencanaan RPP untuk mencapai tujuan pembelajaran dan penilaian HOTS. Dengan penggunaan RPP atau perencanaan pembelajaran bertujuan untuk sebagai pola dasar dalam mengatur tugas peserta didik, mempermudah guru dalam melaksanakan proses pembelajaran supaya dapat memproses pelajaran dan penilaian akhir saling berkait. Selanjutnya ialah pembelajaran HOTS. Sebelum melaksanakan pembelajaran yang berbasis HOTS, di sini guru juga harus menguasai dan paham tentang pembelajaran HOTS itu seperti apa. Guru juga harus mendesain dan mempunyai gambaran metode yang cocok untuk mengembangkan pembelajaran HOTS sesuai dengan peserta didik yang akan dihadapi, sehingga pembelajaran dapat berjalan secara optimal dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dengan begini, peserta didik akan terbiasa berpikir HOTS.
Semua peserta didik harus aktif berpikir dalam pelaksanaan proses pembelajaran, dan diharapkan peran peserta didik lebih dominan daripada guru. Guru hanya sebagai fasilitator untuk mempermudah mengarahkan jalannya proses pembelajaran. Dengan begini peserta didik lebih mudah dalam mengembangkan keterampilan berpikir kreatif, inovatif, aktif sesuai dengan pembelajaran yang diarahkan oleh guru. Dan guru lebih banyak memberikan kesempatan peserta didik untuk mencari, merumuskan, dan menemukan sendiri apa saja yang akan dipelajarinya. Sebelumnya, guru juga harus menyiapkan tugas-tugas atau soal permasalahan yang dapat mengasah keterampilan peserta didik dalam berpikir kreatif, kritis, dan menyelesaikan masalah. Secara teoritis, menurut Brockhart, HOTS merupakan aspek yang penting untuk dikembangkan dalam pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang mengembangkan HOTS adalah untuk membekali siswa terampil memberi alasan dan membuat keputusan. Dari hasil penelitian Murray yang menyebutkan bahwa ketika siswa menggunakan HOTS, maka siswa memutuskan apa yang harus dipercayai dan apa yang harus dilakukan, menciptakan ide-ide baru, membuat prediksi, dan memecahkan masalah. Selanjutnya ada penilaian soal-soal HOTS. Setiap tahapan pembelajaran pasti diakhiri dengan tahapan evaluasi. Di sini, evaluasi merupakan sebagai alat ukur dari hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Proses penilaian tidak terjadi secara tiba-tiba. Penilaian juga harus sudah dibuat ketika membuat rencana pembelajaran. Dari keterangan di atas, maka guru harus mengetahui dan melaksanakan prinsip-prinsip dasar dalam melaksanakan penilaian. Antara lain, yang pertama, sahih merupakan data yang menunjukkan kemampuan yang akan diukur mulai dari level berpikir yang akan diukur, konten apa saja yang digunakan untuk mengukur, dan hasil seperti apa yang ingin diperoleh oleh siswa. Yang kedua, objektif. Penilaian dilakukan dengan berdasarkan prosedur yang sudah ditentukan sebelumnya dan kriteria yang jelas, sehingga sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, akuntabel. Penilaian sudah dilakukan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya dari segi prosedur, teknik, hasil, dan tujuannya. Yang keempat, terbuka. Semua yang akan dilakukan sebelumnya, peserta didik harus mengetahui mulai dari prosedur pembelajaran, kriteria pembelajaran, dan hasil penilaian itu sendiri. Yang kelima, jelas, yaitu peserta didik memahami apa yang ditanyakan dalam pertanyaan atau soal tersebut, baik dalam segi urusan pertanyaan dan tampilan yang mudah dipahami. Selanjutnya ada Kemendikbud secara rinci memaparkan karakteristik soal-soal HOTS sebagai berikut. Yang pertama, mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Keterampilan berpikir tingkat tinggi bukan kemampuan untuk mengetahui atau mengulang dan keterampilan memecahkan masalah. Berikut ini beberapa keterampilan memecahkan permasalahan antara lain. Yang pertama, kemampuan menyelesaikan masalah yang familiar. Yang kedua, kemampuan mengevaluasi strategi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, menemukan model-model penyelesaian baru. Yang kedua, berbasis permasalahan kontekstual. Soal-soal HOTS merupakan asesmen yang berbasis situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari, di mana peserta didik diharapkan dapat menerapkan konsep-konsep pembelajaran di kelas untuk menyelesaikan masalah. Di sini peserta didik membutuhkan keterampilan antara lain menghubungkan atau relate, menginterpretasikan atau interpret, menerapkan atau nge-apply, dan mengintegrasikan atau integrate ilmu pengetahuan dalam pembelajaran di kelas untuk menyelesaikan permasalahan dalam konteks nyata. Yang ketiga, tidak rutik atau tidak akrab. Penilaian HOTS bukan penilaian reguler yang diberikan di kelas. Penilaian HOTS tidak digunakan berkali-kali pada peserta didik yang sama seperti penilaian memori atau recall, karena penilaian HOTS belum pernah dilakukan sebelumnya. Penilaian HOTS adalah penilaian yang asing yang menuntut pembelajaran benar-benar berpikir kreatif, karena masalah yang ditemui belum pernah dijumpai atau dilakukan sebelumnya. Dan yang terakhir, menggunakan bentuk soal beragam. Bentuk-bentuk soal yang beragam dalam sebuah perangkat tes atau soal-soal HOTS sebagaimana yang digunakan dalam PISA, bertujuan agar dapat memberikan informasi yang lebih rinci dan menyeluruh tentang kemampuan peserta didik. Hal ini penting diperhatikan oleh guru agar penilaian dilakukan dapat menjamin
dapat menjamin prinsip objektif. Artinya, hasil penelitian yang dilakukan oleh guru dapat menggambarkan kemampuan peserta didik sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya kepada Saudari Lewi, saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu karakteristik soal HOTS. Nah, seperti yang teman-teman lihat, sudah tertera tabel karakteristik soal HOTS. Yang pertama itu memberikan informasi. Di sini keterangannya kita mengajak siswa untuk terlibat secara mental. Nah, yang kedua ada merupakan situasi nyata. Keterangannya mengajak peserta didik untuk memvisualisasikan keadaan sesuai kondisi nyata atau autentik. Nah, yang ketiga di sini ada karakteristik tidak memberikan gambar. Di sini maksudnya adalah melatih peserta didik untuk membuat visualisasi. Nah, yang berikutnya karakteristik menggunakan kata kamu. Di sini keterangannya untuk mengajak peserta didik terlibat secara pribadi. Nah, yang berikutnya ada karakteristik memerlukan pengambilan keputusan. Di sini maksudnya melatih siswa untuk membuat keputusan. Nah, yang berikutnya itu nomor 5, Technological, Pedagogical, and Content Knowledge atau TPACK. Menurut Mishra dan Kohler tahun 2006, TPACK adalah bentuk pengetahuan yang saling berhubungan, yaitu antara konten, pedagogik, dan teknologi. Sedangkan menurut Rahayu mengatakan bahwa TPACK adalah pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran. Pengetahuan yang dibutuhkan tersebut pengetahuan teknologi, pengetahuan pedagogik, pengetahuan konten, dan bagaimana ketiga pengetahuan tersebut dapat digunakan sesuai dengan konteksnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa TPACK adalah kerangka kerja dan konsep pengetahuan yang dibutuhkan oleh guru untuk mengintegrasikan teknologi pedagogik dan konten sehingga mencapai pembelajaran yang efektif, efisien, dan maksimal. Nah, yang keenam yaitu komponen TPACK. 7 komponen pembentuk TPACK secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu A. Technological Knowledge atau TK. Hadirnya teknologi dalam pendidikan dapat membantu guru dalam meningkatkan hasil kinerjanya dalam mengajar, seperti penggunaan teknologi proyektor yang membantu guru di dalam menyampaikan materi di mana guru tidak harus menulis di papan tulis materi yang akan disampaikan sehingga dapat menghemat waktu. Yang B, Pedagogical Knowledge atau PK. Pedagogical knowledge merupakan gambaran pengetahuan yang berkaitan dengan cara mengajar menurut Rashid tahun 2016. Sedangkan menurut Hayati tahun 2020, pedagogical knowledge berkaitan dengan teori dan praktik dalam perencanaan, proses, dan evaluasi pembelajaran peserta didik. Nah, pemahaman guru yang berkaitan dengan pedagogik meliputi pengetahuan tentang karakter peserta didik, pengelolaan kelas, dan proses penilaian hasil belajar. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya itu ada tentang C, Content Knowledge atau CK. Merupakan pengetahuan tentang materi pelajaran. Menurut Dalimunte tahun 2020, pengetahuan konten adalah pengetahuan guru tentang bidang ilmu yang akan diajarkan kepada siswa berkaitan dengan kedalaman dan keluasan konten. Guru harus memahami materi yang akan diajarkan termasuk pengetahuan fakta-fakta, konsep, teori, dan prosedur pada materi pelajaran yang akan diajarkan. Yang D ada Technological Content Knowledge atau TCK. Merupakan pengetahuan tentang timbal balik antara teknologi dengan materi pelajaran. Menurut Puspita Tarini tahun 2013, Technological Content Knowledge adalah pengetahuan tentang bagaimana materi pelajaran yang dapat dipelajari oleh teknologi. Dan juga ada menurut Subhan tahun 2020 mengatakan bahwa pada proses pembelajaran guru mengintegrasikan media teknologi untuk menyampaikan atau memberikan materi pelajaran kepada siswa. Yang kelima yang ke E, Pedagogical Content Knowledge atau PCK.
merupakan gabungan antara pengetahuan pedagogik dengan materi pelajaran. Menurut Rahayu tahun 2017, PCK adalah pengetahuan bagaimana cara materi pelajaran yang dapat dipahami siswa dengan mudah. Selain itu, PCK juga pengetahuan untuk mengetahui pendekatan pengajaran yang sesuai dengan materi pelajaran menurut Suryawati. Yang ke F atau yang keenam, Technological Pedagogical Knowledge atau TPK, merupakan pengetahuan tentang penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Menurut Hayati tahun 2020, teknologi digunakan untuk memudahkan proses belajar dan pembelajaran. Pengetahuan ini berkaitan dengan bagaimana menggunakan teknologi dan memilih peralatan teknologi yang tepat guna untuk mencapai tujuan pedagogik dan memberikan metode baru untuk memudahkan dalam mengajar di kelas. Yang G ada mengenai tentang Technological, Pedagogical, dan Content Knowledge atau TPEC, merupakan gabungan antara pengetahuan teknologi, pengetahuan pedagogik, dan pengetahuan konten. Menurut Hayati tahun 2020, pengetahuan ini merupakan pengetahuan tentang penggunaan teknologi yang sesuai dengan pedagogik guna untuk menyampaikan materi pelajaran dengan baik. Pengetahuan ini sangat dibutuhkan oleh guru untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam pengajaran materi guna menghasilkan pembelajaran yang efektif, efisien, dan maksimal. Yang ketujuh ada mengenai tentang kelebihan dan kekurangan TPEC. Adapun kelemahan dan kelebihannya dalam pembelajaran ini sebagai berikut. Yang pertama ada meningkatkan pemahaman siswa melalui keterlibatan teknologi. Kedua, meningkatkan keterampilan guru dan mengolaborasikan teknologi dalam pembelajaran. Yang ketiga ada peserta didik mendapatkan tantangan baru dalam proses belajarnya. Keempat ada konten pembelajaran yang rumit bisa disederhanakan dengan bantuan teknologi. Yang kelima ada bisa membantu guru dalam mencapai tujuan pengembangan kompetensi. Sementara itu, kekurangan TPEC adalah sebagai berikut. Yang pertama ada membutuhkan infrastruktur tambahan berupa penyediaan perangkat teknologi. Yang kedua, jika guru tidak bisa mengawasi peserta didiknya dengan cermat, teknologi rentan disalahgunakan. Bagi peserta didik yang masih gagap teknologi, akan bisa tertinggal dengan temannya yang akan mahir dalam sebuah teknologi. Yang keempat ada akses internet yang belum merata, bisa meningkatkan kesenjangan kualitas dari suatu pendidikan. Yang kelima itu ada tentang jika guru belum begitu mahir menggunakan teknologi, maka waktu guru tersebut bisa tersita hanya untuk fokus pada penggunaan teknologinya. Sekian pemaparan daripada materi saya. Terima kasih. HOTS atau Higher Order Thinking Skill adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi yang harus ada pada diri peserta didik yang tidak hanya menguji kemampuan intelektual dalam hal ingatan, tetapi juga menguji pada kemampuan mengevaluasi, kreativitas, analisis, dan berpikir kritis tentang pemahaman peserta didik terhadap suatu mata pelajaran, dan lebih menekankan pada pemikiran kritis terhadap suatu penyelesaian permasalahan. Di sini keterampilan berpikir tingkat tinggi tidak hanya menguji pada keterampilan menghafal sebuah materi pelajaran, tetapi lebih kepada penerapan. TPEC adalah kerangka kerja dan konsep pengetahuan yang dibutuhkan oleh guru untuk mengintegritas teknologi, pedagogik, dan konten sehingga mencapai pembelajaran yang efektif, efisien, dan maksimal. TPEC penting diterapkan dalam pembelajaran karena pendekatan ini diharapkan mampu membalikan arahan bagi pendidik tentang bagaimana merupakan teknologi di dalam pembelajaran sehingga kegiatan pembelajaran bisa berjalan secara efektif dan efisien. Sekian dari presentasi kami hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf.